Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita, Standbook Q1 A1 19021, kelas ITPA 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Fermentasi serai kedelai oleh Bacillus subtilis. Serai kedelai merupakan salah satu pangan tradisional yang diproduksi oleh penduduk di pesisir tenggara Pulau Bali. Serai kedelai terbuat dari kedelai sebagai bahan utama yang diolah secara tradisional melalui proses fermentasi dan penambahan bumbu sebagai cita rasa. Selanjutnya yang digoreng atau diawetkan dengan dibentuk bulat pipih, kemudian dijemur hingga kering. Bumbu yang digunakan berupa bawang merah, bawang putih, gula, garam, merica, kunyit, lengkuas, ketumbar, dan cabai yang terlebih dahulu dihaluskan. Serai kedelai difermentasi menggunakan mikroba Bacillus subtilis. Proses fermentasi berlangsung secara spontan. Mikroba yang tumbuh kemungkinan berasal dari wadah, udara, dan daun-daunan yang digunakan sebagai penutup. Kandungan gizi dari serai kedelai yaitu kadar air 56,89% sampai 64,65%, abu 1,56% sampai 2,42%, protein 14,90% sampai 20,93%, lemak 5,34% sampai 9,50%, karbohidrat 10,81% sampai 12,97%, serat kasar 8,25%, pH 6,10%. Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif. Bakteri ini tersusun atas peptidoglikan, merupakan polimer dari sugars dan asam amino. Bacillus subtilis merupakan bakteri yang memiliki sifat respirasi anaerob obligat. Bakteri ini merupakan organisme yang tahan dengan lingkungan ekstrim. Bakteri ini dapat bertahan pada temperatur 25 derajat sampai 45 derajat Celcius dan sensitif terhadap penisilin. Bacillus subtilis memfermentasi glukosa, sukrosa, maltosa, namun bakteri ini tidak memfermentasi laktosa pada susu. Bacillus subtilis merombak karbohidrat pada kedelai sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang. Hasil dari perombakan karbohidrat adalah gula-gula sederhana yang diubah menjadi energi dengan hasil sampingan berupa metabolit, asam, CO2, dan air. Bacillus subtilis menghasilkan enzim protase yang mendegrasi protein kedelai selama fermentasi menjadi asam amino, peptida amonia. Selama proses fermentasi oleh Bacillus subtilis, sejumlah protein digunakan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhannya. Ciri-ciri mikroba Bacillus subtilis. Yang pertama, sel dari bakteri Bacillus subtilis berbentuk batang dan lurus. Panjang tubuhnya 0,5 sampai 2,5 kali 1,2 sampai 10 mikrometer. Kedua, tersusun berpasangan atau membentuk rantai dengan membulat atau berakhir melingkar. Ketiga, termaksud bakteri gram positif dan motif atau bergerak dengan flagela. Keempat, endospora berbentuk oval. Kelima, bakteri ini tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer dari sugars dan asam amino. Metabolisme Bacillus subtilis diusulkan untuk fermentasi anaerobik dan katabolisme terkait di Bacillus subtilis. Enzim dengan gen pengkode dikenal adalah sebagai berikut: laktat dehidrogenase, juga sintase asetolaktat, asetolaktat dekarboksilase, fosfor transetilase, asetat kinase, asetoin dehidrogenase, pirufat dehidrogenase, pirufat karbosilase, asetil-CoA sintase, dan asam trikarbosilat. Perkembangbiakan Bacillus subtilis. Sebanyak 1 AC isolat Bacillus subtilis diambil dari stok kultur kerja dan ditumbuhkan ke dalam 5 mili media NB, dikultur selama 24 jam pada suhu ruangan. Jumlah sel Bacillus subtilis dihitung dengan menggunakan metode sebar. Sebanyak 1 mili kultur dilarutkan dengan pepto water atau PW, ditambahkan dalam 9 mili larutan pepton water atau pengenceran 10-1. Dilanjutkan seterusnya sampai pengenceran 10-7. Penghitungan jumlah sel Bacillus subtilis dilakukan pada pengenceran 10-6 dan
10-7 yang diambil sebanyak 1 mili dan disebar dalam media Na dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dihitung koloni yang tumbuh. Inokulum Bacillus subtilis diperoleh dari 1 mili kultur Bacillus subtilis di sentrifuse dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit dengan suhu 4 derajat Celcius dan diperoleh pelet pada dasar tabung. Supernatan dibuang dan dipelet dicuci menggunakan aqueous diulang sebanyak 2 kali. Pelet dilarutkan dengan aqueous steril sebanyak 55 mili. Inokulum Bacillus siap dipakai. Proses fermentasi serai kedelai. Kedelai disortasi, lalu dicuci, kemudian dilakukan pemasakan. Setelah pemasakan, dilakukan pencampuran kultur bakteri Bacillus subtilis. Kemudian difermentasi selama 30 jam. Setelah difermentasi, dicampurkan oleh bumbu-bumbu. Kemudian dicetak, lalu dikeringkan, kemudian digoreng, lalu dievaluasi sensoris. Terima kasih, itulah presentasi saya dari PowerPoint fermentasi serai kedelai oleh Bacillus subtilis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.